Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait ECFPS atau Extended Connectivity Fingerprint. Di video kali ini, yang pertama kita akan membahas terkait pendahuluan, lalu metode, hasil dan diskusi, dan yang terakhir adalah aplikasi. Masuk pada pendahuluan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih molecular fingerprint. Molecular fingerprint adalah cara untuk encoding suatu struktur molekul. Molecular fingerprint pada awalnya digunakan sebagai representasi struktur kimia untuk membantu mencari substruktur basis data kimia. Kemudian, molecular fingerprint digunakan untuk berbagai tugas analisis seperti similarity, clustering, dan klasifikasi. Beberapa metode yang digunakan dari molecular fingerprint ada FREL, MACCS, Molprint 2D, molecular hologram, dan ada ECFPS. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas ECFP. ECFP adalah metodologi sidik jari yang dikembangkan baru-baru ini yang secara eksplisit dirancang untuk menangkap fitur molekuler yang relevan dengan aktivitas molekuler. Meskipun tidak dirancang untuk pencarian substruktur, ECPS sangat cocok untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan memprediksi dan memperoleh wawasan tentang aktivitas obat. ECFP diturunkan menggunakan varian dari algoritma Morgan yang diusulkan sebagai metode untuk memecahkan masalah isomorfisme molekul. ECFP diperkenalkan oleh Pipeline Pilot pada tahun 2000 dan ECFP ini telah diterapkan pada berbagai masalah yang relevan secara ilmiah dengan berbagai metode analisis. Selanjutnya kita akan membahas terkait metode. Yang pertama yaitu Relation to Morgan Algorithm, di mana dalam algoritma Morgan, proses iteratif memberikan pengidentifikasi numerik untuk setiap atom. Proses iterasi sendiri dilanjutkan sampai setiap pengidentifikasi atom adalah unik atau sedekat mungkin dengan unik, dan pengidentifikasi akhir memberikan skema penomoran kanonik untuk atom. Nah, berbeda dengan algoritma Morgan, algoritma ECFP ini memiliki beberapa perbedaan seperti yang pertama adalah ECFP generation berakhir setelah jumlah iterasi yang telah ditentukan sebelumnya, bukan setelah keunikan pengidentifikasi tercapai. Yang kedua, pada ECFP terdapat skema fast hashing. Dalam Morgan standar, pengkodean ulang dilakukan hati-hati untuk setiap iterasi untuk menghindari mathematical overflow atau collision. Collision ini adalah dua lingkungan atom yang tidak sengaja diberi pengidentifikasi yang sama. Nah, pengkodean ulang ini memiliki efek samping, yaitu menciptakan pengidentifikasi yang tidak dapat dibandingkan antar molekul yang berbeda. Dalam algoritma ECFP, langkah komputasi ini digantikan oleh skema fast hashing. Selanjutnya, kita akan membahas terkait ECFP generation process. Di sini ada suatu molekul benzamida dengan atom yang ditandai dengan nomor referensi dan pengamatan kita fokuskan pada nomor atom 6. Langkah yang pertama dari generation process yaitu initial stage, di mana setiap atom dalam molekul diberi pengenal atau identifier bilangan bulat unik. Pengidentifikasi ini dihasilkan dengan menggabungkan kombinasi properti seperti nomor atom, massa atom, dan lain sebagainya. Di sini ada gambar iterasi ke-0, dan pada awalnya pengidentifikasi atom awal hanya mewakili informasi tentang atom itu sendiri dan ikatan yang melekat padanya. Langkah yang kedua yakni update stage. Selanjutnya, setiap atom mengumpulkan its identifier atau identifier mereka sendiri dan pengidentifikasi atom tetangganya ke dalam suatu array.
Fungsi hash di sini diterapkan untuk mengurangi this array untuk kembali menjadi single integer identifier. Lalu setelah semua atom menghasilkan pengidentifikasi baru, pengidentifikasi lama diganti dengan yang baru. Proses pemutakhiran ini dilakukan beberapa kali secara iteratif. Pada iterasi awal, menangkap sifat atom individu, iterasi berikutnya menghitung tetangganya, tetangga berikutnya, tetangga-tetangga, dan seterusnya. Pilihan jumlah iterasi ini diserahkan kepada pengguna. Selanjutnya, berikut merupakan contoh dari iterasi pertama, di mana setelah satu iterasi, pengidentifikasi sekarang berisi informasi tentang tetangga langsung atom 6. Selanjutnya, berikut merupakan bentuk dari iterasi kedua, di mana setelah dua iterasi, pengidentifikasi sekarang berisi informasi tentang tetangga dari tetangga atom 6. Langkah ketiga dari ECFP generation process adalah deduplication stage, di mana pada tahap ketiga ini menghapus fitur duplikat dari daftar fitur yang telah dibuat. Lalu langkah keempat adalah forming the bit vector. Setelah semua pengidentifikasi dihitung untuk sejumlah iterasi tertentu, langkah terakhir adalah mengurangi pengidentifikasi ini menjadi vektor bit. Proses ini diulang untuk semua atom dalam molekul, tidak hanya untuk satu atom atau atom nomor 6. Satu persatu setiap atom dipilih sebagai pusat dan kemudian proses yang sama diulang. Setelah seluruh proses selesai, setiap atom akan memiliki pengenal yang akan berisi informasi substruktur dari semua bagian molekul. Selanjutnya, kita akan membahas langsung dan lebih detail terkait ECFP generation process. Di tahap yang pertama adalah assigning an integer identifier to each atom. Bilangan bulat atau bilangan integer dihitung menggunakan aturan daylight atomic invariant. Aturan ini tidak bergantung pada nomor yang ditetapkan untuk atom. 7 fitur dari daylight yang pertama adalah jumlah tetangga dekat non-hidrogen, lalu valensi dikurangi jumlah hidrogen yang terhubung, nomor atom, massa atom, muatan atom, dan yang terakhir adalah apakah atom merupakan bagian dari setidaknya satu cincin. Diberi nilai 1 jika ya, dan diberi nilai 0 jika tidak. Fitur-fitur ini kemudian dikonversi ke nilai integer menggunakan fungsi hashing. Nilai hash ini tidak lain adalah pengidentifikasi awal untuk atom. Langsung saja kita praktekkan aturan dari daylight. Di sini ada molekul butiramida di mana kita fokuskan pada atom nomor 4. Aturan daylight yang pertama yaitu jumlah tetangga dekat non-hidrogen. Di sini dari butiramida pada atom nomor 4 jumlahnya ada 3. Lalu valensi dikurangi jumlah hidrogen yang terhubung. Hasilnya ada 4, nomor atom yaitu 6, massa atom 12, muatan atom 0, dan apakah atom merupakan bagian dari setidaknya satu cincin? Jawabannya adalah tidak, maka nilainya adalah 0. Kemudian kita masukkan kode identifier sama dengan hash dan dimasukkan nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya sehingga didapatkan nilai identifier seperti pada kotak. Selanjutnya, proses ini diulang untuk setiap atom dan pengidentifikasi dihitung. Dan dihasilkan nilai-nilai seperti pada kotak di bawah. Langkah selanjutnya atau step 2 yaitu iteratively updating the atom identifiers. Pada langkah 2 ini digunakan untuk mencari informasi terkait tetangga dari atom. Array diinisialisasi yang berisi nomor iterasi dan pengidentifikasi awal atom yang bersangkutan. Misalnya, untuk iterasi pertama atom nomor 4 di butiramida, susunannya adalah seperti pada kotak di bawah. Selanjutnya, tambahkan 2 angka lagi
Kelarik ini untuk setiap tetangga non-hidrogen. Yang pertama dari angka-angka ini adalah urutan ikatan dengan atom tertentu, dan yang kedua adalah pengidentifikasi atom saat ini. Misalnya, atom 4 terhubung ke 5, 3, dan 6 dengan ikatan tunggal, tunggal, dan rangkap. Nah, jadi vektor fitur sekarang akan menjadi seperti kotak di bawah. Sama seperti sebelumnya, daftar ini di-hash menggunakan fungsi hash untuk mendapatkan pengidentifikasi bilangan bulat yang diperbarui. Untuk atom 4, nilai yang diperbarui ini akan menjadi seperti pada kotak di bawah. Kemudian proses ini diulang untuk semua atom untuk jumlah iterasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai yang diperbaharui akan menjadi seperti pada kotak di bawah. Setelah setiap iterasi, pengidentifikasi ditambahkan ke daftar fitur yang dibuat dari iterasi sebelumnya. Misalnya, setelah langkah inisialisasi, didapatkan 6 pengidentifikasi ke dalam fitur. Setelah iterasi berikutnya, akan ditambahkan 6 pengenal lagi ke dalam fitur. Jadi, setelah iterasi awal dan pertama, daftar fitur akan menjadi seperti pada kotak di bawah. Selanjutnya pada tahap 3 atau step 3, yaitu menghilangkan struktur yang duplikat atau sama. Ketika kita meningkatkan jumlah iterasi, beberapa atom mungkin akan menghasilkan substruktur yang sama, sehingga harus kita deduplikasi. Cara deduplikasi yaitu pada setiap langkah iterasi, himpunan ikatan diperbarui untuk menyertakan penyatuan semua ikatan dalam himpunan ikatan atom pusat dari iterasi sebelumnya, ikatan atom tetangga set dari iterasi sebelumnya, dan semua ikatan lampiran. Tahap yang terakhir atau step 4 adalah converting the identifiers to a bit vector. Pertama, pengguna harus memilih panjang vektor sidik jari terlebih dahulu. Biasanya digunakan panjang 1024. Setelah panjangnya ditentukan, diinisialisasi vektor 0 dari panjang yang ditentukan. Dan dimasukkan kode seperti pada kotak di bawah. Sekarang dibagi setiap pengenal dengan panjang vektor atau 1024 dan hitung sisanya. Nah, jadi dimasukkan kode seperti kotak di bawah. Terakhir, atur nilai dalam vektor bit menjadi 1 di indeks yang sama dengan sisanya. Dengan kata lain, atur nilainya menjadi 1 pada posisi 908 hingga 358. Kode dapat ditulis seperti pada kotak di bawah. Vektor bit ini adalah sidik jari terakhir yang dibuat untuk molekul butiramida. Selanjutnya, kita masuk pada hasil dan diskusi. Bahasan pertama adalah perbandingan antar metode fingerprint. Yang pertama adalah metode FREL. Konsep fragmen yang direduksi menjadi lingkungan yang terbatas atau FREL dari sistem pencarian substruktur DARC, yaitu salah satu database molekuler paling awal. Perbedaannya dengan ECFP adalah FREL ini dapat dihitung untuk semua molekul dalam database dan dicocokkan dengan FREL query yang diabstraksikan untuk mempercepat pencarian substruktur basis data molekuler. Sedangkan pada ECFP ini berbeda karena mereka tidak secara eksplisit mempertahankan konektivitas, tetapi menghash informasi menjadi pengenal numerik tunggal. Perbedaan selanjutnya adalah pada FREL didefinisikan memiliki diameter 4 ikatan, sementara untuk ECFP, ukuran substruktur melingkar yang diwakili oleh ECFP dapat mencakup campuran dari banyak diameter yang berbeda.
Metode fingerprint lain adalah MACCS. MACCS adalah perkembangan selanjutnya dalam optimasi basis data molekuler yang mengarah pada sidik jari biner pertama yang eksplisit untuk pencarian substruktur. Keunggulan ECFP dibandingkan dengan substruktural K sebelumnya adalah since the set of K is fixed, sistem mungkin tidak berisi kunci yang sesuai dengan variasi struktural baru dalam pustaka senyawa yang diberikan. Selanjutnya, kunci yang dirancang untuk pencarian substruktur yang membatasi kegunaannya untuk pemodelan aktivitas dan kategorisasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait hydrogen fillet substructural features. Dalam ECFP, setiap fitur mewakili keberadaan substruktur hydrogen fillet dan bukan substruktur query standar. Contohnya di sini ada benzena tersubstitusi para. Jika fitur ini terkandung dalam sidik jari substruktur standar, maka fitur ini dapat memetakan ke struktur tersubstitusi para yang juga mengandung substituen pada posisi lain dalam cincin. Sementara itu, jika fitur ini berasal dari ECFP, maka tidak ada substituen lain selain substituen para yang diizinkan. Ini adalah perbedaan antara fitur substruktur hydrogen fillet dan fitur query substruktur standar. Yang terakhir, kita akan membahas terkait aplikasi. Beberapa aplikasi dari ECFP adalah yang pertama virtual screening. Aplikasi awal ECFP adalah di bidang High Throughput Screening atau HTS. Secara khusus, ketika dikombinasikan dengan analisis berbasis Bayesian, ECFP telah terbukti sangat efektif dalam mengkategorikan aktif dari non-aktif dalam pemrosesan data HTS. Aplikasi yang kedua yaitu Structure Activity Relationship Modeling. Konstruksi model yang diberikan satu set molekul dengan beberapa anotasi bioaktivitas. Metode pemodelan diberikan seluas mungkin. Dimensi yang tinggi dari ECFP memberikan keuntungan khusus untuk analisis Bayesian atau Tanimoto Similarity Method dan terkait. Aplikasi selanjutnya adalah Compound Library Analysis, di mana teknik untuk menganalisis tidak hanya pemodelan aktivitas struktur sederhana, namun juga docking 3D, analisis keragaman, dan metode visualisasi. Kesimpulan dari video kali ini adalah Extended Connectivity Fingerprints atau ECFP memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya berguna untuk berbagai aplikasi dalam kimia komputasi. ECFP memiliki fitur-fitur yang berguna untuk menganalisis aktivitas molekuler. Hasilnya yang cepat dan metode yang mudah dipahami membuat ECFP sangat efektif untuk menyajikan informasi struktural topologi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.